bisa absen dulu hari ini. Alvino Dintoka, Amelia Anuza, Asnan, Atricia, Daniel Oki, Dina Wiranda, Vigo Malangara, Gloria Angel Winemi, Indi Junia, Kesha Divya Anopania, Laurentius Yunas, Muhammad Sufi Azri, Mulano Saputra, Natasha, Putri Mutiara Insani, Resi Permatasari, Reva Andriani, Revan Pratama. Jadi semuanya siswa sudah berhadir. Siapkan buku sama bahan ajar, buku catatan, garis, catat dan sebagainya. Sudah siap? Jadi kita hari ini mempelajari yang pertama dulu, Bapak mau mengajukan pertanyaan. Apa itu lingkaran? Apa itu lingkaran? Garis lengkung. Apa lagi? Bulatan. Tumpak melengkung. Apa lagi? Benda apa? Benda yang menyerupai bulat atau lingkaran bisa. Itu apa itu lingkaran? Lingkaran benda bulat, garis melengkung, lingkaran, lingkaran bulat atau dan sebagainya. Lalu pertanyaan lagi, benda apa saja di sekitar kelas atau yang di sekitar rumah kalian? Benda-benda yang menyerupai atau yang memperhatikan apa? Jam dinding, roda, cincin, gelang, anjing baju, apa lagi? Pizza dan sebagainya. Ini misalnya ada roda sepeda motor atau roda ban. Unsur-unsur itu apa pengertian dari unsur-unsur atau ini? Unsur-unsur apa? Bagian lingkaran atau bagian roda. Apa itu bagian roda? Pelang, pinggan, jari-jari, ban, apa lagi? Tombol, apa lagi? Untuk atau bagian-bagian lingkarannya. Jari-jari sudah, pelang sudah, ban sudah. Itu kan dari unsur-unsur lingkaran atau unsur-unsur ban atau bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kalau yang mau lebih jelas lagi, nanti Bapak putarkan dulu video pembelajarannya. Jadi sebentar dulu, atau ini dulu kita. Kita sama-sama menyebutkan tujuan pembelajaran. Jadi sama-sama kita. Satu, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran peserta didik dapat membedakan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Dua, melalui kegiatan menanyakan PPT peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Tiga, melalui penugasan LKPD dan Ujian peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Ya, jadi kita di sini Bapak menerangkan dulu apa itu lingkaran dan seterusnya dan unsur-unsurnya. Jadi lihat PPT-nya atau lihat PowerPoint-nya dulu, perhatikan gambar. Ini apa? Jam
Logam dinding. Ini aset. Dinding. Sepeda itu ada apa aja kalau ada di lingkarannya? Ada ban. Di sini ada ban. Jadi ban itu terdiri dari jari-jarinya ada, atau unsur-unsur dari lingkaran ban itu ada jari-jari. Terus yang di tengah ini, kalau di ban sepeda atau sepeda motor itu ada tromol. Tapi kalau di lingkaran itu sebagai apa? Titik pusat. Terus, nah di sini, nah ini unsur-unsur lingkaran. Lalu ada emojinya. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, mulai. Pernahkah Anda melihat benda-benda pada slide sebelumnya? Pernah. Tentunya kalian sering melihat benda tersebut di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kalian. Ya, tapi berbentuk apa ya? Kamu tahu nggak benda slide sebelumnya berbentuk apa? Tahu dong, itu kan berbentuk lingkaran. Wah, kamu benar. Kenapa ya benda-benda yang disebut lingkaran? Karena bulat. Sebentar, aku akan tanya sama guru aja deh. Ini anak-anakku, mengapa benda-benda tersebut disebut sebagai lingkaran? Lingkaran adalah merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang mempunyai jarak sama dari titik tertentu. Jadi ada lingkaran, ada titik pusatnya, lalu jari-jarinya sama melalui titik pusat ke lingkaran. Di sini kita bahas satu-satu. Ini ada ban dan ada aset CD. Sekarang hampir punah aset CD itu. Sekarang ini yang mengganti adalah flash disk. Bagaimana ciri-ciri benda dikatakan lingkaran? Bagaimana ciri-ciri benda-benda dikatakan lingkaran? Mari kita bahas unsur-unsur lingkaran. Ini nomor 1, unsur-unsur lingkaran. Ini ada lingkaran, lalu ada titik pusat. Di tengah lingkaran itu ada titik pusat yang diberi simbol titik O. Ada tanda panah, di situ ada keterangannya. Jadi tanda panah itu menyatakan titik pusat lingkaran. Di lingkaran ada titiknya, itu titik pusat, itu dinamakan titik pusat lingkaran. Terus unsur-unsur lingkaran yang lainnya ada jari-jari dengan simbol R kecil. Jadi jari-jari itu mulai dari titik pusat. Di sini ada keterangannya. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jadi ini yang disebut mulai titik pusat ke lengkungan lingkaran ini yang ada kurva. Jadi kurva ini membentuk lingkaran. Kurva itu kan garis lengkung. Karena tidak putus lalu disebut lingkaran. Misal titik A di lengkungan lingkaran. Hubungkan titik 0, hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan titik A disebut jari-jari lingkaran atau ditulis dengan garis OA. Itu disebut jari-jari lingkaran dengan simbolnya R kecil. Jari-jari. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran
dan melalui titik pusat. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran, sini titik B besar. Buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran, misalnya di titik C. Garis BC disebut diameter lingkaran dan garis OB dan garis garis OB dan OC disebut jari-jari. Jadi dari garis O ke B ini adalah jari-jari. Dari O ke C itu sama jari-jari lingkaran. Maka BC ini garis BC itu sama dengan OB ditambah OC. Jadi dengan kata lain diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari ditambah 2 kali jari-jari tambah jari-jari, maka disebut diameter. Di situ panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau bisa ditulis diameter sama dengan 2L. Jadi diameter itu disimpulkan dengan D kecil. Maka rumus diameter itu sama dengan 2L atau 2 dikali L. Kalau ditulis di papan tulis, diameter sama dengan 2 dikali L, 2L. Atau mencari L, kebalikannya, maka diameter dibagi 2. Itu kebalikan dari mencari jari-jari. Yang pertama titik pusat, yang kedua adalah jari-jari, yang ketiga diameter. Kita teruskan unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Unsur lingkaran yang lainnya adalah busur. Jadi busur lingkaran adalah ini. Ada gambar di samping garis lengkung AC ini. Garis lengkung AC merupakan busur lingkaran. Busur AC berwarna kuning, yang berwarna kuning. Timbulkan berwarna kuningnya. Busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Jadi busur AC yang berwarna kuning itu adalah busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam. Jadi busur AC yang berwarna hitam mulai dari titik A terus melalui titik B terus ke titik C, itu adalah busur besar. Lalu di sana jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan busur besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Terus kita beralih ke unsur-unsur lingkaran yang lainnya. Jadi di sana busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Bisa di sini nantinya, itu sama. Misalnya di sini di titik sini misalnya titik D, maka busur lingkarannya disebut titik CD. Karena di sini sembarang lingkaran, sembarang lengkungan. Berikutnya kali busur. Kali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Dari titik A ke titik C. Garis lurus AC disebut kali busur. Jadi garis lurus AC itu disebut kali busur. Tapi kalau garis lengkung AC itu disebut apa? Disebut apa tadi? Busur. Pernah kan melihat panah? Panah itu kan ada busurnya, ada talinya. Jadi kalau garis AC itu adalah busur lingkaran, terus garis lengkung AC itu busur lingkaran. Kalau garis lurus AC itu disebut kali busur lingkarannya. Apakah garis lurus BC ini kan diameter tadi. Apakah garis lurus BC juga merupakan kali busur? Jawabnya ya. Kenapa? Karena
BC itu merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran. Karena garis BC menghubungkan titik B ke titik C pada lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Jadi garis BC itu bisa disebut diameter dan bisa disebut tali busur. Kita teruskan. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah pembereng. Pembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu disebut pembereng lingkaran. Yang ada di gambar itu gambarnya berwarna kuning. Itu disebut pembereng. Jadi yang dibatasi oleh busur AC dengan garis lurus AC itu disebut pembereng lingkaran. Seperti pada busur lingkaran, pembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu pembereng kecil dan pembereng besar. Sama dengan tali busur tadi atau sama dengan busur. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut pembereng kecil. Jika disebutkan pembereng lingkaran saja tanpa disebut besar kecilnya, maka yang dimaksud adalah pembereng kecil atau secara umum pembereng. Kita teruskan, unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan satu busur. Jadi di sini dua jari-jarinya itu apa? Jadi jari-jarinya jari-jari OB dengan OA. Dan busur lingkarannya adalah busur lingkaran AB. Jadi itu disebut juring lingkaran. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, ada juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan juring besar atau juring kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah apotema. Apa itu yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Di sini artinya dari titik 0 ke sini nantinya ditarik lurus. Nanti ada gambarnya. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dari titik pusat O, buat garis tegak lurus dengan tali busur AC, misalnya titik D, ini tegak lurusnya. Di sini tegak lurus ini disebut dengan apotema. Jadi garis OD ini disebut garis OD, disebut juga dengan apotema. Terima kasih banyak. Itu untuk sekarang Bapak bagikan LKPD. Ini bentuk dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya, kelompok 1 dibuka, kelompok 2 di belakang kelompok 1, kelompok 3 dibuka, kelompok 4 di belakang kelompok 3. Jadi di sini ada Bapak membagikan LKPD per kelompok. Jadi satu kelompok ada 2 LKPD, tapi yang satu ini bagian dengan kawan yang lain. Jadi kawan bisa melihat atau memikirkan kerja kelompok. Jadi sama-sama salah satu kelompok menuliskan LKPD-nya.
Jadi kerjasamalah sebagai kelompok, jangan dia tuliskan di salah satu menuliskan KPD-nya untuk dijawab. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan KPD-nya. Ini dalam diskusi kelompok, kelompok menilai keaktifan, terus kerjasama dan disiplin. Jadi penilaiannya salah satu nantinya. Kalau ada yang bilang PD-nya, kalau itu sebelum menjawab, tulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, tulis. Jangan ditulis di sana kita ya. Kalau kita itu mimpi kalian. Jangan ditulis. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Jadi di sana nomor 1 LKPD-nya itu buat lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Ini gunakan jaraknya, ukur mulai dari 0 sampai 2 cm. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ada terkait dengan KPD-nya. Ya, yang dikerjakan satu. Oh ya ini, kalian dulu untuk itu sudah 2 cm ya, 2 cm. Kalau lebihan di lembar jawaban 1 cm aja, 1 cm. Ukur jaraknya 1 cm, 1 cm. Ya. Cara meletakkan gambarnya itu di samping kalau ini. Di jarumnya yang ditekan, lalu pensilnya diputar. Nah, pensil. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bila dalam kerja kelompok ini kalau menilai salah satu ada aspeknya yang dinilai ada keaktifan, kerjasama dan disiplin. Jangan tergesa-gesa, waktunya lama. Di sini siapa yang mengerjakan? Ini. Yang mana? Ini sudah. Itu nomor 2. Buat yang ini lalu bukukan titik 0 habis mengukur negara bukan titik 0 simpulkan titik 0 bukan titik 0 titik O.
Kita sedikit loh, iya. Terus lagi. Ada lagi pertanyaan? Gambarnya itu satu-satu per item atau per nomornya itu satu gambar lingkaran. Di nomor satu itu di lingkaran, nomor dua digambarkan lagi lingkaran dengan pembukaan titik O, lalu nomor tiga itu gambar dari lingkaran dengan menghubungkan titik apa di dalam titik P dengan L. Silakan kalau ada LKPD-nya yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Menanyakan LKPD-nya waktu aja.
Sekarang sudah belum. Jangan bisa-bisa waktunya masih banyak. Kerjakan dengan lama. Kemudian ada yang paling ini yang mana yang mau dikerjakan? Nah, itu kan ini. Sekarang sudah. Hubungan dengan review, ada artinya kan di review itu di lingkungannya, di lingkungan lingkaran, bukan di titik pusatnya. Sudah, belum. Ini yang mau ini yang mau teruskan kerjaan. Ya, kalau ada waktu lagi, ada presentasi, ada dua kelompok saat ini berlanjut. Memang sudah belum. Silakan kerjakan lagi.
teman-teman tarik garis lurus yang tidak mengalami kesalahan sehingga membentuk menjadi menuju kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua belum. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Masih kelompok dua ya belum. Sudah kelompok dua? Belum? Sudah? Kalau sudah, kita kalau sudah kita langsung mengadakan presentasi dari hasil LKPD kelompok. Jadi siapa yang mau maju?
Di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kelompok 3 maju presentasinya. Semua anggota kelompok maju ke muka. Kelompok 3 maju ke muka. Salah satu gambar, siap salah satunya mendeklinnya. Ambil KPD-nya, KPD kelompoknya. Gambar, ya KPD itu hasil presentasikan hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian. Dibacaan dulu Putri, ada ke sana. Kalau resi gambar aja. Nomor 1, resi gambar. Nomor 1, gambarlah lingkaran dengan jajaran 2 cm. Diperhatikan yang lain. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Tuh gambar lingkar. Yang ada garis itu dihapus, bisa dihapus. Di bawah, gambarnya hapus lagi di bawah. Diperhatikan kawannya dibuka. Anggap di sana 2 cm. Kan dia menunjukkan gambar lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Nomor 1 itu sudah jawabannya. Nomor 1 itu gambar jari-jari lingkaran, gambar lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Terus bacakan lagi Putri nomor 2-nya. Nomor 2, hubungkan titik O sebagai pusat lingkaran. Hubungkan titik O sebagai titik pusat lingkaran. Beri nama, ya, beri simbol. Dan nomor 2, nomor 3. Nomor 3, hubungkan titik P dan R pada lingkaran dan hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk pelumas garis PR yang disebut garis diameter. Dihubungkan dulu titik P dengan titik R, disimpulkan atau beri abjad P dan R. Titik P, titik R. Lalu tarik garis lurus dari titik P ke titik R. Itu adalah titik PR itu diameter. Terus lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4, hubungkan titik N dan Q pada lingkaran dan hubungkan titik pusat lingkaran dengan titik R dan titik Q sehingga membentuk dua garis yaitu OR dan OQ sebagai jari-jari. Titik Q. Di sana itu resi. Di sana resi. Jadi di sana titik OP dengan titik OR dan titik OQ adalah apa? Titik OP, titik OR dan titik OQ itu disebut apa? Jari lingkaran. Teruskan. Lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 5, tarik garis lurus yang tidak melalui titik pusat sehingga membentuk garis PQ. Tarik garis OS sebagai apa tema? Ditarik garis lurus QR atau PQ yang ditarik.
di sana dihubungkan titik O ke tegak lurusnya. Jadi disimbolkan di sana apa simbol hurufnya? S. Maka itu disebut apa? Disebut apotema. Sekarang dari hasil presentasi ke kelompok 3, ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 3? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan Rano. Apa itu PQ? Apa itu PQ? Jadi jawab, apa itu PQ sekarang? PQ adalah sebagai busur. Busur lingkaran. Ya, jadi PQ itu adalah busur lingkaran. Ya, apa itu busur? Busur adalah garis lengkung. Terus apa? Ada lagi yang bertanya? Presentasi kelompok 3? Ada lagi? Ya, dari titik O apa? Ya, dari. Titik pusat lingkaran. Jadi titik O itu adalah sebagai titik pusat lingkaran. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Misalnya, ya, Apa itu titik P dan R? titik P dan titik R. Apa jawabnya untuk kelompok 3? P dan R adalah diameter. Titik P dan titik R itu adalah diameter lingkaran. Ada pertanyaan lagi? Pak, Yang relevan? apa itu titik O sama titik S? Titik OS. Apa yang dimaksud dengan titik OS? Adalah titik adalah garis apa? Garis apotema. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan LKPD-nya. Silakan duduk ke tempatnya. Satu lagi presentasi untuk ini. Presentasinya cuma ini aja. Maju kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Silakan maju semuanya. Silakan maju semuanya. Kelompok 4 silakan maju. LKPD-nya sini. Coba bacakan yang ada di slide. Silakan, ada siap? Untuk nomor 1 itu ada gambar lingkaran. Kemudian untuk nomor 2 di dalam lingkaran itu dibuat titik pusat yang diberi simbol O. Dengan O. Kemudian untuk nomor 3 itu ada lagi dengan garis lurus dari P sampai ke R melewati titik pusat disebut diameter. Nomor 4 itu ada jari-jari. Dari O ke R disebut jari-jari, dari O ke Q disebut jari-jari. Jadi di sana untuk nomor 4, di nomor 4 di sana hubungkan titik L dan titik Q. Lalu bukan mulai dari OR dan OQ itu dengan titik Q sehingga membentuk dua garis lurus, yaitu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi OR dengan OQ itu jari-jari lingkaran. Teruskan nanti siap nomor 5. Nomor 5 garis lurus dari itu disebut tali busur. Dan dari O ke S
dan lurus dari OS disebut apa ya? Jadi yang pertama itu perintahnya tarik garis lurus yang tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi tarik garis lurus melalui titik P ke titik Q itu disebut tarik busur lingkaran. Lalu di sana ada simpulannya lagi, tarik garis lurus mulai dari titik O tegak lurus ke tali busur, maka membentuk membentuk garis yang disebut dengan apotema. Teruskan Azesia dari gambar di atas dapat ditentukan lagi. Dari gambar di atas dapat ditentukan O sebagai titik pusat, TF sebagai diameter, OP, OM dan OQ sebagai jari-jari, OS sebagai apotema, PQ sebagai busur. Ada pertanyaan? Kasih presentasi di kelompok 4. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya. Kalau sudah jelas, silakan kelompok 4 kembali ke bangku. Jadi bakalan dua kelompok yang presentasi ini ada pertanyaan yang masih belum paham dari unsur-unsur lingkaran. Jadi mulai dari jadi di sana mulai dari apa unsur-unsur lingkarannya? Unsur-unsur lingkaran tadi mulai dari apa? Mulai selain jari-jari yang ada habis lingkaran itu dibutuhkan apa? Titik pusat. Lalu habis titik pusat apa lagi? Diameter. Kalau diameter itu apa pengertian dari diameter tadi? Pengertian diameter apa? Garis lurus yang melalui titik pusat. Terus habis diameter apa lagi? Dari apa pengertian dari jari-jari? Garis lurus yang dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran. Lalu titik pusat, diameter, jari-jari, apa lagi? Busur. Kalau busur apa? Busur pengertiannya. Pengertian dari busur tadi apa? Ya, garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan seterusnya. Jadi misalnya sebentar, mudah-mudahan bisa di sini. Ini Bapak ada pertanyaan? Bapak ada. Jadi kita teruskan, ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, ada busur, terus apa lagi selain busur tadi? Ini busur kalau apa? Jari-jarinya, bukan jari-jari, talinya, tali busur. Tali busur itu apa pengertian dari tali busur? Tali busur, pengertian dari tali busur, garis lurus yang tidak melalui titik pusat itu dinamakan tali busur. Terus apa lagi habis tali busur?
mulai titik pusat ke tali busur, itu dinamakan apokema. Habis apokema apa lagi? Juri apa juri? Juri lingkaran adalah luas daerah apa? Alam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran. Ya, juri lingkaran adalah yang dibatasi oleh dua jari dan satu kali busur. Jadi itu disebut juri lingkaran. Ada pertanyaan untuk lingkarannya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini kembali ke tempat semula, bukan per kelompok lagi. Jadi kembali ke tempat semula. Ini kalau sudah presentasi lalu kembali ke tempat semula, lalu Bapak membagikan soal pertorangan. Kalau memberikan soal pertorangan, ini jawab masing-masing. Soalnya ada 3. Jawab. Untuk namanya di bawah ya, di bawah kerjaannya. Untuk nama itu aja. Silakan kerjakan. Jadi di sana ada gambar jam dengan gambar kaset CD dengan diameternya sudah ada tertera angkanya. Tapi yang dicari di sana adalah diameter. Oh bukan, yang dicari adalah jari-jarinya. Karena yang diketahui diameter. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang paham untuk soal uraian, silakan tanya. Kalau sudah, silakan kumpul. Kalau sudah silakan kumpul. Itu ya cuma mencari jaring-jaring sedikit dengan diameter yang diketahui. Jadi dari unsur-unsur dari gambar nomor 1 itu bisa diketahui unsur-unsurnya apa. Lalu di nomor 3-nya, kalau sudah dapat nomor 2, nomor 3-nya ini bisa apa itu jaring, apa itu diameter.
Kalau sudah silakan kumpul ke meja. Sudah silakan kumpul. Ini syarat nomor 3 itu menyebutkan pengertian dari diameter dan pengertian dari jari-jari lingkaran. Kalau sudah bisa dikumpulkan, lanjut kita ke permainan. Yang sudah bisa dikumpul ke meja. Ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu pengertian apa yang dimaksud dengan jari-jari, apa yang dimaksud dengan diameter. Kalau selesai silakan kumpul. Kalau selesai silakan kumpul ke meja Bapak sini. Silakan kumpul. Namanya jangan lupa ya, namanya. Silakan. Kalau sudah. Yang sudah silakan kumpul. Yang sudah silakan kumpul. Nomor 3, pengertian dari jari-jari, pengertian dari diameter. Di bahan ajarnya ada. Nomor 2 itu dari nomor 1. Jadi nomor 1 itu kan ada gitu kan, ada jari-jari. Unsur-unsur apa yang ada di dalam jam dinding dan kaset CD, unsur lingkarannya. Sudah, kalau sudah silakan kumpul. Kalau sudah silakan kumpul. Ada yang belum? Silakan kumpul. Waktunya 1 menit, 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Silakan kumpul.
Waktunya 1 menit lagi. Yang belum, silakan. Ya, yang belum. Berapa orang lagi yang belum? Pak. Jadi semuanya sudah dipukul, lalu misalkan kita jadi kita simpulkan dulu hari ini pelajaran hari ini tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran itu satu apa tadi? Titik pusat lingkaran, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 tali busur, 5 busur lingkaran, 6 apotema, 7 juring, 8 temeret. Jadi itu adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, masih ada waktu dan kita cukup waktunya kita di sini bermain matematika. Nih tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini ada garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Tunjuk tangan, lalu maju ke muka, tunjuk yang mana porsi dari yang di atas. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran apa? Ayo, apa? Namanya? Apa namanya? Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran apa? Nyari-nyari apa? Apa namanya? Terus ini lagi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur dengan tali busur yang di dalamnya apa tadi? Pembeleng atau juring? Juring atau pembeleng? Pembeleng. Ini satu jawaban. Garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Jari-jari. Ini lagi garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat.
titik pusat dengan titik lengkung pada lingkaran. Jari. Terus garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat dengan tali busur. Ada apa namanya? 4 soal lagi. Titik yang terletak di bagian tengah lingkaran. Titik pusat. Kedudukan titik, tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ayo, apa? Kalau juring itu diaktif oleh 2 jari-jari dan satu busur, itu juring. Tapi kalau ini tempat kedudukan yang berjarak sama, tali busur itu berjarak sama daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Kalau ini jelas tidak jawabannya? Ada dari lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Jadi hari ini kita berakhir untuk pembelajaran matematika. Materi pokoknya adalah lingkaran dan pengenalan lingkarannya adalah unsur-unsur lingkaran. Tinggal revisi untuk hari ini, setiap anggota atau setiap kelompok bekerja sama dan disiplin dengan mengerjakan tugasnya masing-masing sampai ke uraiannya. Maka di sini Bapak menutup pembelajaran dengan mengucapkan atau doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum